Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. How are you today? Great. Excellent. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Siapa pemimpin hari ini? Vena. Oke, silakan Vena berdoa terlebih dahulu. Yes, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembiasaan dulu Adi, salawatan dulu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Shallu alaihi. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang sebelumnya kita sudah pelajari. Pelajaran apa hari ini? IPAS. Tapi sebelum itu Ibu ingin tahu dulu, ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Oh, duduknya sendiri. Siapa Via, teman sebangkunya? Zahwa. Ada yang tahu Zahwa kemana? Feby, tetangganya. Lihat Zahwa hari ini? Harusnya samper ya kalau misalnya tetangganya. Ya udah nggak apa-apa, tapi nanti karena Feby rumahnya deket, kalau mau sekolah samper dulu. Ya, pastikan karena memang Zahwa jarang konfirm ke ibu kalau dia tidak sekolah ya. Dan pelajaran untuk kalian semuanya, kalau ada yang tidak hadir atau berhalangan hadir, tolong konfirmasi ibu dulu ya, biar ibu tidak mencari-cari kalian. Oke, silakan keluarkan buku IPAS-nya. Kita persiapan belajar hari ini. Buku tulisnya silakan dikeluarkan. Buku tulis IPAS, buku tulis IPAS-nya dikeluarkan. Ayo Akbar, buku tulisnya. Hah? Oh nggak ada. Oh kemarin nggak sekolah ya. Febiola, Zahwa, Akbar. Ibu ya kabel hese. Sebelum ke IPAS kemarin ada PR nggak? Tidak. Ya udah oke. Oke, di IPAS sudah dibuka semua bukunya, dibuka dulu. Mana ya bukunya? Keluarkan dulu bukunya. Ini tabel mana? Tabel ekspor impornya? Oh, kamu nggak sekolah juga ya? Oke, di IPAS kemarin kita sudah belajar, kita masuk ke bab 4 tentang bab 4-nya. Dibuka dulu buku paketnya coba. Iya, makanya hon tadi dibaca helanya di rumahna. Bab 4 tentang apa? Indonesia. Di topik A, kita sudah belajar masuk ke hubungan antar negara.
Hubungan antar negara yang pertama kita pelajari mengenai ekspor impor. Ada yang masih ingat ekspor apa artinya? Angkat tangan. Ekspor, Gatan. Barang yang exit negara, oke, atau barang yang keluar negara, atau barang yang dikirim dari dalam keluar. Lalu kalau begitu kebalikannya impor, siapa yang berani? Oke, Fadila. Oke, pengiriman atau pembelian atau penjualan ya dari luar negeri ke dalam negeri. Oke. Nah, kemarin kita sudah membagi semua siswa memiliki satu negara di 6 benua. Benua Asia ada. Mana angkat tangan benua Asia? Benua Australia. 2, 3, 4, 5. Oke, benua Amerika. Benua Eropa. Benua apa lagi? Antartika kan nggak ada. Afrika, Laswan Afrika. Oke. Nah, Ibu pengen tahu nih sekarang kita pilih satu benua aja ya, karena kalau kita bahas untuk semuanya kayaknya nggak cukup waktunya ya. Kita harus ke pelajaran lainnya soalnya. Oke, Ibu pingin di benua Asia aja dulu. Benua Asia negara yang dipilihnya ada apa saja? Jepang, mana yang Jepang? Terus Singapura? Terus Vietnam? Oke. Korea Selatan, Susuci Hungkul nu ngomong kita nu mana lainnya. Terus oke ya. Nah, sekarang Ibu pengen tahu. Yang pertama tadi disebutkan Jepang ya. Jepang pengen tahu dong Ibu sumber daya yang Jepang miliki apa? Lalu Jepang mengekspor barang kamu kemana? Lalu kamu dapat barang impor apa dari negara mana? Silakan. Nih Ibu punya mic biar kedengeran. Hari tadi pas si Gatan sama Dela ngomong gak pakai mic ya. It's okay. Oke, silakan. Jepang. Semuanya yang lainnya diperhatikan. Karena ini pengetahuan untuk kalian semuanya. Agar kalian jadi pada tahu juga. Yuk. Jepang memiliki ada Sumber daya. Sumber daya ada 5. Yang pertama itu ada sendal tekak. Sendal. Ada kimono, sushi makanan Jepang, sensu kipas Jepang. Terus? Dan juga ada kayak kalau kata orang Indonesia kan kayak ada vas bunga. Oh, vas bunga. Kalau di Jepang namanya vas bunga juga? Enggak. Apa? Tembikar. Tembikar. Oke. Nah, barang-barang sumber daya atau barang yang dimiliki Jepang, kamu ekspor ke negara mana? Ke negara Vietnam. Ke negara Vietnam. Oke, dari Vietnam kamu dapat barang impor? Dapat apa tuh? Di negara Vietnam saya mendapatkan hiasan marble. Hiasan marble. Marble teh bola. Itu bola kaca yang berisi dalam hubungannya. Oke, beri tepuk tangan untuk si Jepang ya. Oke, tadi katanya Jepang, Ibu pakai mic. Tadi katanya Jepang sudah mengekspor ke Vietnam. Sekarang Vietnam kamu. Vietnam kamu punya sumber daya apa? Terus kamu ekspor kemana saja selain ke Jepang? Yuk. Saya Vietnam, gitu dong. Saya memiliki sumber daya. Dan itu dicek bukunya, kan kamu nulis. Apa tuh? Pakai mic, hah? Oke, ya udah. Si marble tadi kamu sudah ekspor ke negara? Ada ke negara lain lagi? Hanya ke Jepang? Oke, nggak apa-apa. Terus kamu Vietnam apakah mendapatkan barang impor dari? Terus dari Jepang saja kimono. Ada lagi dari barang impor dari negara lain? Kebaca tuh. Yakult. Oh, Singapura. Ya Allah, dari Singapura. Oke, mana negara Singapura?
Oke ya, tapi kalau kita bahas nanti semuanya akan memakan waktu yang lama ya, kalau Pak. Tapi itu sebagai contoh, tadi Jepang punya sumber daya dieksporkan ke Vietnam, Vietnam punya juga sumber daya dieksporkan lagi, jadi setiap negara memiliki barang-barang impornya. Nah itu adalah hubungan antar negara yang ada di dunia. Sekarang kita akan masuk ke globalisasi. Coba sebelum masuk ke materi globalisasi, ada yang tahu dulu nggak apa sih globalisasi itu? Atau pernah dengar? Pernah? Coba kalau yang sudah pernah dengar, siapa yang berani? Apa itu globalisasi? Atau apa ada yang kamu ketahui tentang globalisasi? Siapa yang berani? Dava, butuh pakai mic? Oke, siapa yang kencang suaranya? Oke. Globalisasi adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi. Maksudnya perkembangan teknologi itu apa? Ya, teknologinya semakin maju. Semakin maju. Kalau emang dulu, kalau zaman dulu? Kalau zaman dulu teknologi itu terbatas. Terbatas. Contoh, boleh berikan contoh teknologi yang zaman dulu terbatas dan sekarang maju tuh maksudnya apa contohnya? Kayak dulu orang tua aku mau ke Sampuraja jalan kaki. Kan emang hari olahraga nih. Oke, apa jalan kaki dari rumahnya. Dari rumahnya. Terus kalau sekarang zamannya kamu? Tinggal naik angkot. Tinggal naik angkot. Oke, itu salah satu contoh dari berarti manfaatnya ya. Oke, beri tepuk tangan untuk Dava. Ya, nah itu salah satu contoh dari manfaat globalisasi. Hari ini kita akan belajar mengenai globalisasi. Tapi bukan hanya contoh saja yang Ibu pengen kalian ketahui atau dapat hari ini. Yang pertama, Ibu pengen kalian tahu apa pengertian dari globalisasi. Lalu ciri-cirinya apa? Setelah itu dampak positif tadi salah satunya itu, kita nanti cari-cari lagi dampak positifnya apa lagi. Setelah itu dampak negatifnya apa dari globalisasi, karena kan setiap dampak positif pasti ada dampak negatifnya juga. Selain itu kita sebagai negara Indonesia, kita harus tahu peran Indonesia di era global ini, perannya apa dari bidang ekonomi, sosial budaya, lalu politik keamanan dan lingkungan hidup. Jadi kita akan pelajari hari ini tentang semua itu. Sudah siap belajar hari ini? Oke, kalau begitu sebelum kita masuk, Ibu punya asesmen awal dulu. Asesmen ini adalah tes awal. Ya, apakah kalian sudah siap untuk masuk ke globalisasi atau belum? Tes ini akan Ibu kirim, kita laksanakannya via Google Form pada bawah handphone. Oke, Ibu akan kirim ke grup linknya, ya. Silahkan, ntar Ibu cabut dulu ya. Oke, untuk asesmen awal sudah Ibu kirim, silahkan diisi. 2 menit ya. Don't take too long, jangan lama-lama. Nanti kelihatan siapa yang sudah mengerjakan. Ada yang tidak bawa handphone? Coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nanti untuk teman yang sudah melaksanakan diganti ya. Maksudnya dipinjamkan ke temannya. Ya. Tuh cuman pertanyaannya hanya tulis nama lengkapnya saja, lalu menurut pendapatmu apa yang mendorong kegiatan ekspor impor dapat berjalan? Kita kan sudah belajar ekspor impor, kita akan belajar globalisasi, jadi harus tahu dulu nih. Sudah ada satu orang, Sinta Ida Komalasari, boleh Sinta dipinjamkan ke temannya untuk mengisi. Ayo, ayo. Oke, masih satu orang. Silahkan dipercepat. Tiga, Nafisa, Jelita. Oke, yang lainnya segera.
Oh, sudah banyak, bagus. Dea, Jasmine. Boleh dipinjamkan ke teman yang belum? Fadila, Putri, bagus. Ayo gesit. Karena ibu rasa ini tidak susah ya, kita sudah mempelajarinya. Tadi kan udah dipraktekkan lagi tuh bagaimana si Jepang dan Vietnam melakukan ekspor impor. Septian, Dava, bagus. Kita berarti 28 gak ada 1, 27. Yuk sampai 27. Silakan dipercepat. Siapa nih yang baru? Ajmal, Adi, oke bagus. Fatan, oke. Nambah doi. Alivia, bagus. Sinta, Feby belum ya? Akbar belum? Coba siapa? Kayaknya kelompok ini belum pada ya. Ayo cepet. Oke. Ada yang merasa kesulitan? Udah ya. Kalau yang sudah boleh di close aja langsung. Oh, udah kita. Udah belum? 23, 4 lagi. Mana 4 lagi? Udah? Mesya udah? Udah belum? Udah belum? Tolong pinjemin buat Mesya. Yuk, ini aja biar cepet. Ini udah? Nih, pendapat. Oke. 27. Oke, sudah semuanya. Silakan di close. Kembalikan lagi handphonenya yang sudah meminjam. Dijaga ya handphonenya ya, jangan sampai jatuh atau kesenggol dan lain-lain. Oke. Gimana pertanyaannya? Gampang, susah? Gampang lah ya. Oke, kita buka deh. Ibu pengen bahas satu. Mana sih tadi? Ini ada 28, kayaknya ada 2 orang ya. Ada 1 orang yang 2 kali nggak apa-apa. Oke, menurut pendapatmu apa yang mendorong kegiatan ekspor impor dapat berjalan? Ada yang menjadi sukarelawan membacakan jawabannya? Oke, Jelita, perlu mic? Kencang aja ya. Oke. Jadi gini Bu, jadi tidak mungkin negara akan maju sendiri dan tidak mungkin negara jadi mandiri kan Bu? Oke, karena setiap negara akan membutuhkan yang namanya jual beli antar negara. Oke, nah bagus. Semuanya paham dengan jawaban Tata? Tepuk tangan dulu dong untuk Tata. Oke, ya. Jadi betul, kita sebagai negara tidak bisa mandiri atau berdiri sendiri tanpa bantuannya orang lain. Kita membutuhkan barang dari luar, kita butuh barang-barang impor, dan kita juga karena Indonesia kaya, kita juga perlu mengekspor ke luar negeri yang membutuhkan sumber daya kita. Oke, bagus. Baik, untuk hari ini kita lanjutkan pelajaran masuk ke globalisasinya. Karena Ibu rasa dengan kalian bisa paham tentang ekspor impor, maka kalian akan bisa juga nih untuk masuk ke globalisasi ya. Nah, untuk di globalisasi hari ini, Ibu akan bagi 27 ya. 27 menjadi 7 kelompok. Berarti satu kelompoknya 4 orang, yang terakhir ada 3 orang ya karena Zawa tidak ada. Oke, Ibu acak random, langsung aja. Tuh 2, 3, 4, balik kanan gerak. Tuh 2, balik kanan gerak. Tuh 2, balik kanan gerak. Tuh 2, balik kanan gerak. Ica Gatan balik kanan gerak. Sinta Jasmine balik kanan gerak. Via boleh geser gabung dengan Dila.
Oke, untuk setiap kelompok silahkan ke depan. Satu perwakilannya, ya cepat. Ayo setiap anggota kelompok untuk mengocok ini aja materi yang akan dipilih. Yuk perwakilan baris. Baris, baris, baris. Oke. Oh belum kepencet, so sorry. Kepencet. Oke belum ya. Udah 7 orang. Oke. Sekarang kita mulai dari sini aja. Ajmal. Dia nanti ya. Kita Didi Ajmal eta tong kehalangan. Atau dari sini nggak apa-apa deh. Nah ini perwakilan 7 kelompok ini akan memilih materi apa saja yang akan didiskusikan setiap kelompoknya. Kamu nanti pencet ini nanti muter, oke? Siap? 1, 2, 3, pencet. Oke, kelompok Ajmal dapat materi tentang dampak negatif globalisasi. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, Adi silakan pencet 1, 2, 3. Tet. Oke. Peran Indonesia di era global dalam bidang sosial dan budaya. Langsung ditulis. Atau difoto dulu boleh deh, kan kalian bawa handphone. Kelompoknya ya. Adi, ayo cepat. Yang Adi aja. Ajmal tadi dampak negatif. Ayo di cepet di. Sudah? Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Tereng nomor 7, peran Indonesia di era global dalam bidang lingkungan hidup. Silakan kembali ke tempatnya. Udah? Oke, lanjutkan 1, 2, 3. Telat ah. It's okay. Teret, pengertian dan ciri-ciri globalisasi. Lanjut, Sece. 1, 2, 3. Yang di belakang siapa, Sinta? Peran Indonesia di era global dalam bidang ekonomi. Oke, kembali. Karena ini 2 lagi, berarti Dilan gak usah mencet. Nah, karena sisanya ya. Tapi gak apa-apa, nanti bisa dibuka. Oke, Sinta. Sinta lama keburu pencet. Oke, kelompok Sinta. Peran Indonesia di era global dalam bidang politik dan keamanan. Kelompok Sinta mana? Foto udah. Oke, dengan begitu kelompok Dila, oke lah. Tuh puter sendiri kayaknya nggak apa-apa. Oke, untuk kelompok Dila dengan begitu mengenai dampak positif globalisasi. Oke, silakan duduk kembali. Oke, semua kelompok sudah dapat materinya masing-masing. Tugasnya simple, so simple. Ibu akan berikan HKTD untuk setiap kelompok. Menulisnya boleh perwakilan atau boleh gabungan, ya. Nanti diisi saja kelompoknya kelompok berapa. Guys, attention please. Nanti ditulis saja kelompoknya kelompok berapa sesuai yang tadi. Lalu nama anggota kelompoknya ditulis, materinya tentang apa, lalu kalian cari informasinya. 1, boleh di buku paket IPAS ya, tentang globalisasi ada. 2, boleh di artikel-artikel yang tercantum di internet. Yang ketiga, boleh dari buku e-book atau electronic book, yang berarti buku elektronik, buku yang ada di internet juga. Ya, silakan kalian cari informasinya detail mungkin. Setelah itu nanti kita akan presentasikan semua kelompoknya. Oke, langsung ada yang nulis identitas, ada yang langsung mencari materi. Yuk. Ada yang nulis identitas, ada yang langsung mencari materi. Sorry. Ya mah kertasnya tebal, nggak apa-apa lah ya. Oke.
Kelompok tadi kelompok berapa? Tentang apa kamu? Nah, ada di fotonya kelompok berapa? Untuk nomor kelompok ada di foto yang tadi loh. Kelompok berapanya? Tadi kita dapat Tentang apa materinya? tentang pengertian Tayang kan? Hiji berarti kelompok hiji. Tayang kan tadi? Tentang apa tadi materinya? Bidang apa? Lingkungan hidup kelompok 7. Nih nanti ibu keluarkan deh. Oke, langsung silakan. Ada yang kesulitan mencari artikelnya? Tuh Lia, kelompok Lia nih. Tunggu. Nah. Nih jadi nama kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gak usah difoto, ininya gini kok di sini sama ibu standby kan. Dapat gak? Kalau nggak ada di sini, pengertiannya ada. Cari, kalau misalnya nggak ada, boleh di link-link yang lain. Bu, bagus pertanyaan Dava. Apakah boleh nyarinya beberapa sumber? Misalnya, Dava kan dapatnya pengertian dan ciri-ciri globalisasi. Pengertiannya di link mana? Ininya di link mana? Boleh. Jadi bagaimana kalian aktif memainkan gawai ya, memainkan gawai kalian dengan positif. Jadi boleh dari satu buku, boleh dari link internet yang lain. Ayo pengertiannya dulu. Yang satu ngediktein, yang satu cari lagi materinya, ya. Oke, materinya mah di sini, ya. Ini tentang globalisasi. Nulisnya cepat, terus nanti bantuin ya. Atau enggak didiktein biar ini. Kayak Ibu minta semua kelompok bekerja, ya, berkontribusi, tidak ada yang hanya diam-diam. Boleh tidak berisik, Ibu lagi ujian soalnya. Ya. Maaf ya Bu. Oke, nggak apa-apa. Oke, kelompok ini adakah kesusahan? Dapat? Langsung aja. Iya dong. Atau kalau ininya aja juga nggak apa-apa. Apa tuh? Globalisasi dulu. Apa Pak? Kayak peran Indonesia di era global dalam bidang ekonomi apa beda? Bisa sama lah. Indonesia kan berperan aktif dalam pasar bebas internasional, nggak apa-apa. Digabungin juga nggak apa-apa. Jadi biar ini ya, biar lengkap. Bagus. Jadi ini sumbernya dari internet ya, dari buku iya kan? Oke, ini dari lingkungan hidup. Ini anu bab iya tuh, bab apa? Globalisasi. Buku 4. Kalau tidak ada di buku, boleh kalian cari di internet cek Ibu. Iya. Lingkungan hidup ada enggak? Nih globalisasi lagi. Iya. Nah, sok dibaca-baca, boleh nyari di internet juga, ya. Aman, kelompok 1. Kelompok Puput, kelompok 5.
Ayo. Ada di sini nggak? Coba kita tinggal. Ya Rangga berdua biar Rio juga berkontribusi dalam ininya. Mana sih kok balik deh sih? Coba tunggu. Ekonomi perdagangan. Gak kebuka ini di sini nih. Ini 1 sampai 4 langsung 4 ya. Gak kebuka di dalam sini. Coba di handphone yang lain. Adi. Atau kalau enggak di artikel lain kata Ibu G, artikel lain ke Google. Artikel T, karangan fiksi apa non fiksi? Fiksi apa non fiksi Rangga? Artikel non fiksi. Jadi kisah nyata atau berita yang sesungguhnya. Sok dicari. Sosial dan budaya mah bisa ada. Jadi carinya sosial dulu. Kamu peran Indonesia di era global dalam bidang budaya. Jadi itu dua, sosial dan budaya. Ini aman ya? Oke. Aman. Apa? Semaksimal mungkin, nggak full juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, kabel headset. Ini udah ya topik-topiknya ya, Ibu cabut dulu ya, matiin dulu. Kita kenapa ya pada teriak-teriak? Popot e-booknya kebuka nggak? Kelompok itu kebuka nggak e-booknya? Ada udah? Oh ya udah nggak apa-apa. Coba tadi ku Ibu dikirim mana? Buku elektroniknya. Jangan di HP Popot. Ya Ibu minjem halaman. Ada yang masih kesulitan nyari artikelnya nggak? Ibu kirimkan di grup yang tadi elektronik book, silahkan dibuka. Coba mana galeri? Galeri. Satu, dua, tiga. Buka. Ini lanjutan.
Aman, aman. Aman ya? Oke, nanti setelah kalian lengkap, dipresentasikan 2 menit saja ya. Jadi disampaikan ke teman-temannya. Oke. Kelompok 2 mana 2? Apa sih? Lihat iniin apa? Nanti apa yang kelompok 1 udah selesai dibagi, siapa yang mau bacain ini, siapa yang ini, siapa yang ini. Jadi semuanya harus kebagian presentasi. Hah? Iya, enggak semuanya, jadi harus presentasi semuanya. Dibagi bagian mana-mananya, berarti yang tadi tidak kontribusi presentasinya agak banyak gitu. Tapi yang lain harus kebagian ngomong. Boleh yang cuman ada yang apa? Ininya aja, terus ini boleh. Uka aku. Coba. Nah, kelompok 2. Kelompok 3 mana? May I? Ini kelompok 6. Coba Ibu baca dulu. Panjang. Satu, dua. Yang udah selesai kelompok berapa? 1, 2, segera 2. Ayo, 1 sudah selesai. 2 udah. Oke, 3 mana 3? Sabaraha deui? Si banyak. 2 lagi cepat. 4. Mana 4? Segimana lagi? Di kawasan ASEAN. 5? 5 mana 5? Oh iya.
Apa? Ah, itu mah alasan kamu presentasi. Batoknya bagus. Ibu gue punya labu. Wow, estetik sekali. Ini on pakai lakban. Sengaja Bu, biar kalau begini biru. Itu dong handphonenya pada pakai tali kata ibu G. Power. Iya. Segera. Jangan pakai tali pramuka. Oke. Ibu rasa waktunya sudah cukup untuk mencari sumber. Sekarang langsung saja kita perhatikan setiap kelompok yang akan mempresentasikan. Oke. Attention please. Oke, kita mulai presentasi tentang globalisasi kali ini. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan pakai mic. Saya beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nggak ada suaranya lagi. Kelompok 1. Opening dulu atuh. Ayo. Assalamualaikum. Diperhatikan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan kelompok 1. Nama anggota Space Dapur Matematika. Materi kelompok, pengertian dan ciri-ciri globalisasi. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses yang dimana setiap orang dapat mengetahui dan mengetahui perkembangan dunia melalui radio, pengumpulan kabar, majalah, televisi, komputer, dan internet. Oke, globalisasi adalah suatu proses hilangkan batas-batas suatu negara karena harus komunikasi dan informasi dari negara. Definisinya, pertukaran budaya. Pertukaran budaya dapat terjadi melalui film, musik, gaya, busana, dan kata. Kemudahan menyebarkan informasi. Informasi dapat menyebar dengan cepat dan mudah, meskipun berbeda benua. Supaya tidak terlibat negara dan negara atau negara semakin masih tidak terbuka. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kelompok 2 tentang dampak positif globalisasi. Ayo. Ya atuh opening dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi dampak positif globalisasi. Globalisasi memiliki banyak dampak positif, diantaranya perkembangan teknologi. Globalisasi membawa kemajuan teknologi yang memudahkan kehidupan manusia, seperti dalam bidang komunikasi, informasi, dan transportasi. Peningkatan taraf hidup. Globalisasi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan teknologi, ekonomi, dan pariwisata. Dampak positif.
mengenai mentalisasi budaya tersebut yang salah adalah perubahan sikap nilai dan sikap masyarakat. Satu, berkembangnya pengetahuan dan teknologi. Dua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Tiga, peningkatan perekonomian negara. Cukup? Langsung tutup. Ya, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kasih aja mic-nya ke kelompok 3. Ayo dipercepat ya, dipercepat. Langsung yuk cepat. Ajmal, ayo waktunya terbatas. Geser. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyaksikan gambar kami dari kelompok 3. Lanjut aja, langsung isinya saja. Budaya berkat karena organisasi juga memiliki dampak negatif. Salah satunya bisa mempengaruhi bahkan mengajak keberadaan budaya lokal di Indonesia. Hal ini dikarenakan upaya masyarakat lokal terhadap kebiasaan dari negara lain yang diperoleh dari televisi maupun media lainnya. Misalnya, selera budaya bermakanan hingga jenis makanan. Dampak negatif dari arus globalisasi antara lain. 1. Munculnya nilai-nilai dan tradisi lokal. 2. Diperhatikan. Suruh. Diperhatikan, jangan main handphone. Laku yang Oke? 3. Mempengaruhi so sorry. Udah halamannya. menjadi kepercayaan hidup. Ayo dipercepat. Diperhatikan. Semangat belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 4 langsung. Ayo dipercepat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil globalisasi kami, hasil diskusi kami. Indonesia di era global dalam ekonomi. Globalisasi dalam ekonomi dimulai dengan perubahan mekanisme barang-barang terbuka. Sistem ekonomi global yang Deketin mic-nya. satu sama lain. Mic-nya deketin. Menjalin kerja sama dengan persahabatan Indonesia mengikuti dengan negara-negara lain seperti Korea Selatan. Memfasilitasi perdagangan internasional Indonesia. Berperan dalam memfasilitasi perdagangan internasional agar lebih bebas. Indonesia juga berperan dalam membentuk kebijakan yang mendukung perdagangan bebas dan diimplementasikan di kawasan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kelompok 5. Dipercepat ya.
Waktu presentasinya, waktu presentasinya 2 menit setiap kelompok. Ini mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kelompok peran Indonesia di Di era global dalam bidang peran Indonesia di era global dalam bidang sosial dan saling budaya. Indonesia sering membantu negara yang kehilangan bencana seperti Thailand, Vietnam, Kamboja, Filipina, dan Laos. Indonesia juga membantu Myanmar untuk menanggulangi konflik sekitar $200 miliar. Oke. Keberagaman budaya Indonesia sebagai negara multikultural, keberagaman suku budaya dan bangsa menjadi kekuatan dan mendorong kami. Berisik banget. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung kelompok 6. Punten dong, lagi ujian. Kayak ayam potong di dulu. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, materi kelompok peran Indonesia di era global dalam bidang politik dan keamanan. Di samping di bidang-bidang seperti tersebut di atas, di era global Indonesia juga bisa berperan di bidang politik dan keamanan. Hubungan politik Indonesia dengan negara lain sangat erat. Hal ini buktikan dengan saling menempatkan duta besar di setiap negara. Misalnya Indonesia menempatkan duta besarnya di Australia. Demikian Australia menempatkan duta besarnya di Indonesia. Dengan adanya hubungan di antara kedua negara. diplomatik juga terjalin terwujud kegiatan lain. Misalnya pada saat Kamboja dilanda pertikaian politik perebutan kekuasaan antar naksi yang bertikai, Indonesia menjadi fasilitator. Kemudian bagi pihak-pihak yang bertikai tersebut sebagainya ketika Indonesia berlangsung pemilu. Banyak orang asing dan organisasi dan internasional dan melaksanakan pemilu. Oke, ayo sudah mau 2 menit. Menjadi anggota PBB Indonesia lawan aktif. Mengirimkan uang pasukan keamanan di bawah bendera PBB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kelompok terakhir. Yuk, 2 menit dari sekarang. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peran Indonesia di global dalam bidang lingkungan hidup. Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di era global. Sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dan wilayah laut yang luas, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menghadapi tantangan lingkungan seperti perubahan iklim, polusi, dan deforestasi.
Satu, sebagai pemimpin dalam perlindungan kecuali keragaman hayati. Indonesia memiliki hutan-hutan tropis terluas ketiga di dunia, menjadi rumah bagi berbagai tropis flora dan fauna yang unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi beri tepuk tangan untuk ketujuh kelompok yang sudah maju ke depan. Oke, nah jadi dari materi-materi tadi nanti dikumpulkan, setelah dikumpulkan nanti akan ibu fotokopi atau perbanyak. Nanti setiap siswa harus punya untuk jadi bahan belajar karena nanti kita akan ada PAS ya. Oke, kita ulas sedikit mengenai pengertian dan ciri-ciri globalisasi. Tadi kata kelompok 1 bahwa globalisasi itu apa globalisasi? Oke, proses. Globalisasi, global itu dari kata mendunia. Kalau ada lisasi, isasi berarti itu proses. Proses mendunia di mana nggak ada batas-batas lagi nih. Antara tadi contohnya Jepang dan Vietnam nggak ada batas lagi. Karena dari globalisasi itu berarti kita bisa saling berhubungan. Masuk ke, makanya dibahas di materi ini hubungan antar negara. Ya, globalisasi itu berarti proses mendunia. Jadi dari negara manapun sekarang akan bisa mengakses. Itu salah satu dari dampak positifnya. Ya, ada di sini contohnya misal ada keluarga kita yang menjadi TKI di luar negeri. Karena dampak globalisasi, dampak perkembangan tadi ilmu pengetahuan dan teknologi yang disampaikan kelompok 2, kita bisa komunikasi sama orang yang di sana. Kangen kita, rindu kita bisa tersampaikan, gak perlu kitanya harus nyusul ke luar negeri ya. Lalu ada dampak negatifnya juga, salah satunya, oke sambil diperhatikan, salah satu dari dampak negatif tadi katanya budaya luar masuk ke dalam kita ya. Betul, positifnya kita biar tahu negara luar itu seperti apa, tapi negatifnya ada. Negatifnya adalah kita bisa meniru gaya dari luar negeri. Bagaimana cara kita agar tidak terpengaruh dengan dampak negatif? Biar kita misalnya kan barat-baratan, mohon maaf kan seksi-seksi ya, biar kita tidak terpengaruh dari dampak globalisasi tersebut, dampak negatifnya. Kira-kira apa? Satu, kita kan sebagai umat muslim, kita harus kuatkan iman kita, khususnya bagi perempuan. Tahu kan batasan aurat perempuan dari ujung atas sampai ujung kaki kecuali muka dan tangan ya, telapak tangannya. Nah, kita harus balik kuatkan iman kita. Jangan sampai aku mah pengen kayak Korea, ininya crop top ya kan, ininya seksoy. Padahal mah berarti itu kita kurang kuat imannya. Begitupun dengan laki-laki. Laki-laki batas aurat dari mana? Pusar sampai lutut. Lutut sampai lutut ya. Nah, jangan sampai udah dipampai-pampai, kayak banyak yang pakai boxer segini seksoy. Aku pengen main bola misalnya. Hey, aurat hey ya. Jadi biar kita tidak terpengaruh oleh dampak negatif globalisasi, tolong kuatkan iman kita ya. Itu salah satu caranya. Oke, sekarang di kelompok 4 tadi membahas peran Indonesia di era global dalam bidang ekonomi, salah satunya perdagangan internasional ya. Kita yang atau enggak yang tadi sebelumnya kita sudah bahas tentang ekspor dan impor, itu termasuk kegiatan ekonomi juga. Lalu sosial dan budaya. Selain kita melaksanakan ekspor impor, kan kita juga jadi bisa punya banyak relasi, punya banyak teman. Berarti kita bisa melakukan kegiatan sosial ya. Lalu untuk budayanya kita bisa tahu budaya luar, tapi kembali lagi kita harus bisa membatasi diri sendiri atau diri kita. Lalu di kelompok 6 tadi bidang politik dan keamanan. Di politiknya tadi disebutkan bahwa semua negara dibuat duta besarnya. Indonesia di Australia ada duta besarnya. Di Australia itu duta besar Indonesia, cina ya. Nah jadi urusan diplomatik politik itu kita nggak bisa semena-mena. Kita mau ke Australia kalau mengurusin politik ya.
kita harus izin dulu ke duta besarnya. Lalu untuk keamanannya tadi dikirimkan, bukan kalau di Indonesia kan TNI, kalau itu kan ke tentara keamanannya dari PBB langsung. PBB singkatannya apa? Perserikatan Bangsa. Jadi itu adalah organisasi dunia yang menaungi seluruh negara di dunia. Dan yang terakhir untuk lingkungan hidup, tadi bahwa Indonesia tahu kita itu kaya akan keanekaragaman hayati. Jadi jangan sampai efek globalisasi si keanekaragaman hayati kita punah atau pun rusak ya. Jadi tetap kita harus menjaganya. Oke, itu adalah kesimpulan dari semua presentasinya. Sekarang biar segar, biar refresh, Ibu akan memutarkan sebuah tayangan video. Bagaimana kita nih, khususnya kalian zaman sekarang berdampingan dengan yang namanya globalisasi. Ini merupakan video yang dibuat oleh siswa SMA. Kita ulangi ya. Perkembangan globalisasi sudah mulai terjadi dan meluas di Indonesia. Dari perubahan pola perilaku yang kita lakukan sehari-hari juga sudah termasuk sebagai bentuk dari globalisasi. Namun apakah kita mampu menghadapi tantangan dalam mengembangkan budaya kita sendiri? Annyeong. Itu bukan budaya, bukan. Bel, kita jadi menunjukkan bel. Dulu mah zamannya orang tua kalian bukan pakai bel, lonceng. Ting 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 ting, tau nggak pernah melihat? Lonceng yang gede gitu. Karena majunya teknologi sekarang. Si Bu Lila? Oh. Tuh, satu orang nggak hadir, mereka diskusinya pakai Google Meet gitu. Kalau diskusi kelompok gak ada yang hadir, video call. Kamu di mana? Kita lagi kerja kelompok gitu. Kayak si Ica yang si Suci ya. Kayak si Adi yang si Dapa. Kayak si Gatan. Kayak si Piang Rumpi we. Tapi si Sinta. Oh si Jasmine sama lagi begini. Tuh dulu mah rame, nggak sibuk sendiri-sendiri. Tuh pada latihan nari tradisional, lain tiktokan, yey. Bisa nggak main ini? Tidak, ibu maka cepet wae. Kira-kira tuh bajunya udah terkena dampak negatif. Crop top coba tinggali. Pengennya merek-merek luar negeri, cenah.
Tuh diskusi lapar, yuk kita go food aja, Cena. Shopee Food kata bukan GoFood. Emang Shopee Foodnya keren amat ya, pakai motornya. Astagfirullah. Nah, kita harus bisa membatasi diri. Apa cara satunya? Kuatkan iman kita kembali lagi. Dosa itu teh ya. Cara kita dalam menolak dan menghadapi globalisasi itu sangat penting supaya kita dapat mengelak dampak yang diakibatkan dari globalisasi. Kedengeran nggak ngomong apa? Kita biar tidak terpengaruh dampak dari globalisasi, kita harus bisa memilah mana yang positif, mana yang negatif ya. Jadi jangan sampai terpengaruh. Oke, gitulah pokoknya itu video endingnya ini mah. Video yang dibuat oleh kakak-kakak kalian, ini tugas SMA. Nah, sekarang kita kan baru mengenal globalisasi, nanti mah bikin kalian seperti itu ya, tapi nanti ya. Oke, jadi sampai sini sudah paham mengenai globalisasi? Sudah. Siap untuk tidak terpengaruh oleh dampak negatif globalisasi? Siap. Dan siap untuk memanfaatkan teknologi atau perkembangan zaman di era globalisasi ini? Siap ya? Jadi kita harus jadi orang yang up to date, jangan yang jadul. Jangan ketinggalan zaman. Tapi di zaman yang baru ini, zaman yang modern ini, zaman yang sudah terpengaruh globalisasi atau berada di era global, kita tetap harus batasin diri. Oke, sekarang Ibu kalau gitu punya bahan evaluasi. Ibu akan bagikan link. Siapkan, buka WA grupnya. Ada 10 soal tentang globalisasi di sini. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri. Ntar belum. Oke. Uye. Oke. Silakan klik link tersebut. Seperti tadi yang tidak bawa handphone, kita tinggal sesi 2 saja. It's okay. Iya. Oh, menunggu peserta. Pesan Ibu nggak ini? Nama. Oke, Jelita sudah masuk. 1 peserta. 2, Jasmine. 3, Sahaya. Oke, 5 bagus. Sampai 10 baru Ibu mulai ya. Jadi yang lainnya menyusul. 8, 9, cepet. Last one. Oke, 11 Ibu akan mulai. Silakan, selamat mengerjakan. Ada suaranya nggak di kalian? Oh, di Ibu nggak ada sih. Yang di peringkat ini hanya gamesnya, tapi nanti Ibu dinilainya yang cuman yang benernya aja. Nanti ada rekapannya soal. 17. Ayo, siapa lagi yang belum masuk, yang bawa handphone? Udah bisa nyontek ya, pertanyaannya Ibu acak, pilihan gandanya Ibu acak juga. Jadi bosnya, tahu kan dikejar-kejar nelayan berkeringat, keringatan kan asin. Jadi kan asin jadi garam. Ayo dipercepat. Sembilan belas. Jangan lihat itunya, jangan lihat klasemen sementaranya, biarin aja. Air laut surut.
Ayo, Feni udah masuk, Fen? Udah masuk? Hai atuh. Oh, udah dikerjakan. Suci ada tuh nomor 10. 19, baru 19 orang. Ayo, hanya 10 soal. Evaluasinya. Didiamkan langsung jadi jelly. Nah, kan gula juga seperti jika gula ente dipanas itu dari air gula yang itu ada gula merah dari air dari pohon kelapa dari tebu gula saya di Medan ya tentu kami mudah tanjung gula Oke, Adi, 2 pertanyaan lagi. Oke, Rangga silakan kasih ke temannya. Andi, kasih ke temannya handphonenya langsung. Ayo, yang belum. Meisha, boleh pinjamkan ke temannya. Apa itu? Keluar apa? Nah. Oke, yang sudah balik lagi ke link, masuk lagi ke WA yang ulangi lagi. Masukin nama lagi, Son. Close, masukin lagi nama. Siapa yang belum tuh? Adi mau minjamkan handphone? Ayo segera. Masih 9? Iya, mulai dari awal. Mulai dari awal. Masuk lagi ke WA-nya. Masuk ke WA terus klik link yang tadi lagi. Ayo Jelita boleh pinjamkan? Vena, Dava boleh pinjamkan? Baru 21, 5 orang lagi yang belum login. Ayo, waktu sudah lebih dari kelebihan 4 menit. Karena setelah ini kita akan istirahat. Oke, karena ini hanya game, rankingnya kok ibu mau ditayangkan aja lah. Kalau gitu ya. Yang penting kalian semuanya sudah mengerjakan. 24 siswa. 25, 2 orang lagi. Yuk. Oke, bisa. Ibu yang terakhir gimana, Bu? Aku pencet ini, Bu. Mana? Tinggal dipencet. Tinggal jawab lagi. Oke, kelompok barisan sini. Udah. Udah selesai, Bu. Oke. Oke, kelompok sini sudah semua. Kelompok sini sudah. Oke. Bisa ya? Oke. Ini udah semua? Ih, aya kabel di hese ibu. Aya kabel, Oke, hampir semuanya sudah selesai? Sudah semuanya? Oke, kalau sudah, apakah lembar evaluasi atau soal evaluasinya mudah? Mudah.
lumayan mudah dan lumayan ada tantangannya ya. Oke, nggak apa-apa. Itu nanti nilainya akan Ibu rekap. Kalau begitu kita simpulkan pembelajaran hari ini saja ya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang globalisasi apa saja? Pengertian? Attention please. Yes, please. Oke, sudah handphonenya disimpan? Sudah handphonenya disimpan? Oke, kita ulas. Tadi hari ini kita sudah belajar mengenai globalisasi. Yang pertama tentang pengertian, kedua, ketiga, dampak positif, lalu peran Indonesia di era global dalam bidang apa yang pertama? Ekonomi. Yang kedua, sosial dan budaya. Yang ketiga, politik dan keamanan. Dan yang terakhir, lingkungan hidup ya. Ibu berharap kalian tidak terpengaruh lagi oleh dampak negatif dari globalisasi. Oke, cukup dong. Kan Ibu sudah ngomong. Handphonenya disimpan. Ya. Kalau seperti ini berarti sudah menunjukkan kalian tidak bisa mengontrol diri terhadap dampak positif globalisasi. Nah, ini handphone merupakan dampak positif globalisasi. Tadi di video kakaknya tadi ada yang si Adi, astagfirullah. Berarti itu tidak bijak dalam menggunakan dampak positif itu. Nuh, ayah jadi malah dampak negatif. Begitu juga sama. Hari ini kita menggunakan gadgetnya merupakan dampak positif dari globalisasi. Ibu ingatkan kembali, tolong ya, dijaga, harus bisa membatasi diri. Bukan hanya di sekolah, di rumah juga sama. Meskipun tidak ada PR yang diberikan oleh ibu, tapi tetap kalian di rumah belajar. Ya, tong wae handphone. Apalagi handphonenya nyampe di lakban, ngarah main game enak. Ya. Oke ya, jadi tolong sekali lagi, bijak dalam globalisasi. Siap? Siap. Kalau gitu biar semangat ya, Yonya. Nambe. Ibu akhiri pelajaran IPAS mengenai globalisasi. Silakan kalian istirahat. Tepuk tangan untuk kelas 6.